Wah, ada pertanyaan. Oh, angkat tangan. Dari Bu Tiwi lagi ya. Bu Tiwi mungkin mau menambahkan atau mau bertanya barangkali ya, Bu ya? Mau bertanya, Mas James. Boleh, Bu. Ayo. Apa, Bu? Tapi secara teknis ya, Mas James ya. Iya, nggak apa-apa. Ketika saya share whiteboard, itu kan saya menulis ya, kemudian saya minta respon dari anak-anak. Nah, tapi kadang-kadang namanya juga masih anak SD kelas 4 pula ya, itu kan grade terendah dari anak murid yang menggunakan alat belajar. Itu rebutan. Bagaimanakah cara menguncinya? Pertanyaan yang sangat sederhana. Pertanyaan Ya, begitu. sangat sederhana tapi sangat mendasar ya. Ya, betul. Berarti saya lagi ngetik tapi saya ulang pertanyaannya ya. Berarti bagaimanakah cara supaya membuat anak SD yang usianya adalah 9 tahun yang adalah pengguna teknologi yang paling muda ya, ideal ya Bu ya. Ideal yang paling muda itu kan umur 9 ya. Kelas ya. Bagaimanakah cara membuat mereka bisa kooperatif terhadap pembelajaran online? Ya, salah satunya di sini sudah sangat konkret supaya kolaborasi itu mereka benar-benar sadar bahwa mereka harus menghargai hak orang lain, gitu ya. Nah, ini pertanyaan yang bagus. Sebelum saya yang jawab, saya mau lempar dulu ke beberapa Bapak Ibu di sini. Ada yang punya pendapat barangkali atau punya ide liar bagaimana ya kalau saya suruh ngajar anak 4 SD, apa yang harus saya lakukan supaya dia nggak coret-coret screen temennya? Tata tertib sudah dibicarakan di awal ya Mas James ya, cuma pada prakteknya apakah bisa dikunci? Nah, pertanyaan bagus Bu ya. Oke, udah ada clue-nya tuh. Bagaimanakah, ada yang mau punya ide Bapak Ibu? Ada yang unit SD juga di sini. Saya tahu ada beberapa, barangkali ada yang mau sharing bagaimana ya supaya siswanya bisa tertib, mematuhi tata tertib ya untuk berinteraksi. Oh, ada. Dan menariknya ini dari Ibu Yulia. Wah, saya buka Ibu Yulia ya, mikrofonnya ya. Dan Bu Siva juga ya. Oke, satu-satu ya. Saya buka Bu Yulia dulu ya, Bu Siva ya. Oke. Halo Bu Yulia. Bu Siva nggak apa-apa Mas Jem. Ya, halo Mas Jem, apa kabar? Sehat Ibu, apa kabar Ibu Yulia? Alhamdulillah, iya. Iya Mbak, siapa tadi? Bu Tiwi kalau nggak salah ya? Bu Tiwi, betul. Saya juga punya pengalaman begitu di saat saya sharing whiteboard. Saya ngajar matematika ya Mas Jem ya, jadi saya harus nerangin. Saya harus nerangin sehingga saya harus sharing whiteboard, kemudian saya nerangin nulis step by step-nya di situ. Cuman anak-anak awalnya pertama berhamburan tuh semuanya nulis coret-coret meskipun udah anak SMA sama aja ya. Ya udah, tapi di situ kan ada fasilitas ya, fasilitas kita untuk melock mereka untuk tidak tidak coret-coret. Bahkan kita juga kalau misalnya minta ada anak yang kita tunjuk, kita juga tahu siapa yang sedang nulis. Bu Tiwi di situ ada fasilitas yang titik 3 itu, kemudian ada meeting setting kalau nggak salah. Kemudian di sini ada yang mana? Di sini ada yang Mas Jim, kok di sini nggak ada sih saya? Saya rasa jadi jangan diizinkan. Karena hostnya adalah saya, kayaknya fitur itu munculnya di saya. Iya. Fiturnya di Mas Jim sini. Kalau yang betul. Berarti jadi di lock aja di situ Bu, di situ jangan dihijauin gitu loh. Yang meeting dari 3 tadi ada. Tidak boleh ikut nulis gitu. Ya. Dari meeting setting. Oke, kebayang sih. Ya. Ini insight yang sangat bagus. Mungkin gitu ya. Gitu ya Mas Yam ya. Ada lagi Bu Yulia? Ada lagi Bu? Pernah praktek coba kesannya Bu? Ada yang Ibu mau bagi mungkin Bu? Iya, karena saya ngajar kelas 12. Kelas 12 juga sudah selesai, ujian sekolah sudah selesai. Jadi saya tinggal pemantapan untuk UTBK aja, sehingga saya mau tidak mau ya harus terus-menerus live Mas Jim. Sehingga kadang 40 menit habis, nggak berasa, lanjut lagi. Saya invite lagi, karena kan kita hanya 40 menit ya. Otomatis 40 menit kan, Nana pertama kali surprise tuh, lah iPad saya yang mati apa ya? iPad saya bermasalah ya. Ternyata memang kita dibatasi ya Mas Jim ya. Iya, betul. Hanya 40 menit maksimal. Gitu ya. Jadi saya mau tidak mau ya harus sharing sama Nana ya pembahasan terus, tapi kadang-kadang bukan saya terus yang bahas, anak-anak juga bisa di situ. Siapa yang kita tunjuk? Iya,
Jadi mereka yang membahas gitu satu persatu. Gitu Mas James saya rasa. Terima kasih Bu Yulia untuk sharingnya ya. Aspirasi jawabannya. Terima kasih sama-sama. Banget. Jadi Bu Sugi mau nambahkan mungkin? Saya mau unmute Bu Sugi. Ada mau nambah? Iya, Mas James, makasih. Saya dulu pernah ngajar kelas 4 SD juga. Wow, ini kejutan sekali. Iya, masih muda. Jadi memang sekali-kali supaya mereka nggak rusak, kasih kesempatan. Ya, kalau saya gitu, kasih kesempatan. Tapi memang harus digilir, jadi nanti mereka nggak akan berebut dan nunggu kapan giliran saya, kalau saya gitu. Mungkin sekali waktu dia boleh menampakkan screen-nya dan dia mau nulis apa, kalau saya gitu. Oke, Terima berarti kasih. ada kesempatan juga untuk memberikan fasilitas ya berarti ya. Iya, dia biar explore gitu. Jadi itu kayak bentuk negosiasi sebenarnya ya. Ayo Ibu. Betul. Oke, itu udah bagus. Iya. Anak SMA juga masih nyerat-nyerat screen saya. Iya. Biasanya anaknya tuh sering naik usianya sebenarnya tetap juga suka main-main, cuman harga mainannya beda biasanya ya. Baik, terima kasih Bu. Ini sama-sama. Bu Yulia, terima kasih. Bu Sugi, terima kasih. Bu Tiwi, tadi saya lihat Bu Siva kan juga. Bu Siva mau menambahkan juga kah Bu? Saya buka mikrofon Bu Siva, barangkali saya mau cross check. Bu Siva mau menambahkan? Iya, Mas James. Ya, Bu, tadi ada angkat tangan kalau saya nggak lihat. Bu mau nambah juga? Iya, kurang lebih sama. Bu Tiwi, waktu itu kita juga, jadi kebetulan gini Mas James sekalian berbagi juga. Alhamdulillah kita di Albin itu terbantu banget ya. Kalau saya pribadi sih merasa terbantu banget dengan pembekalan website selama ini gitu. Akhirnya kita tim Smart Classroom bisa berbagi dengan yang lain gitu. Dan alhamdulillahnya semangat teman-teman yang tidak Smart Classroom itu juga sama tingginya dengan kita gitu untuk melakukan pembelajaran jarak jauh ini. Jadi jadi kita kan cuma punya 2 hari ya sebelum diputuskan untuk jarak jauh itu, kita cuma punya Senin dan Selasa untuk menyiapkan waktu itu. Mulai dari sama dengan Pak Ade ya tadi ya, mulai dari kita memfasilitasi teman-teman untuk belajar tentang Google Classroom, kemudian membuat Google Form, sampai akhirnya ke Zoom ini. Sebenarnya Bu Tiwi dan Bu Dwi itu termasuk yang mempelopori penyebaran penularan penyebaran informasi mengenai penggunaan Zoom ini gitu. Dari Bu Tiwi dan Bu Dwi gitu sampai kami saya salut sama teman-teman itu, kita tuh bikin inisiatif, kita coba sendiri tanpa ada instruksi dari pimpinan gitu ya. Kita mencoba dalam grup kecil mencoba explore untuk Zoom ini sendiri gitu, karena kan Zoom ini kita biasanya sebagai partisipan ya, belum sebagai host gitu. Akhirnya kita sampai sore-sore tuh di rumah belain, ayo kita coba yuk, kita oprek-oprek fiturnya gitu. Sampai akhirnya berapa kali pertemuan. Nah, ada di pertemuan terakhir itu sama Bu Tiwi juga sempat menanyakan hal ini. Saya pun akhirnya baru menemukannya ya setelah berapa kali menggunakan, seperti Bu Yuli tadi, betul, dengan cara setting meetingnya. Dengan begitu, dengan sering menggunakan, jadi sering oprek-oprek, jadi tahu sih, oh jadi kalau setting meeting tuh isinya ini, dan ini gitu. Seperti itu sih Mas James. Oh, oke. Berarti dari Siva ini adalah koleganya Bu Tiwi juga di SD Al-Azhar Bintaro. Berarti pada dasarnya itu ini sebenarnya solusi yang ketemunya ngoprek sendiri ya Bu. Jadi saya lihat di situ dalam 2 hari persiapan sama belum ada bekalan menjadi Zoom, setahu saya ya. Tapi berarti menemukan fitur itu, kalau saya nangkap poinnya adalah fitur ketemu, tapi harus yang itu yang penting ya Bu ya. Ya, itu betul-betul jawaban yang saya rasa merangkum semuanya ya. Bu Yulia tadi menjabarkan solusi teknis, fiturnya ada. Bu Sugi menjabarkan solusi pedagogis. Fiturnya harus dikombinasikan dengan kesepakatan, memberikan kesempatan, memberikan fasilitas. Tapi satu lagi adalah learning by doing
kombinasi dari fitur dan juga penerapannya itu penting ya. Itu bagus banget. Terima kasih Bu Siva udah nambahin insight ini. Saya saya sudah tuliskan juga jawabannya. Saya nambahin di